Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mauidah Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara sedaya, Bapak, Ibu, Mbah Aisyah, dan juga Pak Lek, Bule, Pak Poh, Bu Poh, dan juga adik-adik semuanya. Satu hal yang kita mungkin selalu ingat, salah satu hal yang menyebabkan kita ada beberapa hal tentang Allah dalam memberikan rezeki pada manusia. Seorang yang biasa menggali kubur dan berdoa pada Allah, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak bagi seorang ahli kubur yang berkhidmat di kuburan, mungkin supaya banyak orang yang meninggal, sehingga rezekinya akan banyak. Kemudian juga ada seorang dokter. Dokter berdoa, ya Allah, beri kami rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Seorang dokter supaya dapat rezeki yang banyak, syariatnya mungkin harus banyak pasiennya atau yang tukang obat. Kemudian juga ada yang dari kita-kita ini juga berdoa, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, selalu sehat, sehingga kami bisa mencari rezeki dengan mudah tadi dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat, nanti dokter nggak dapat rezeki yang banyak tadi. Jadi rezeki ini kadang-kadang tergantung dari kita. Kita lihatnya di mana? Lihat-lihatnya, kalau tadi berarti seorang penggali kubur mendapat rezeki, mungkin kalau dia banyak orang yang meninggal, akan banyak rezekinya tadi. Dan sebagainya, memakamkan dan sebagainya, berkhidmat untuk kuburan, dan diberi sedekah, diberi ini untuk dapatkan kubur. Seorang dokter berarti semakin banyak pasien yang sakit, uangnya akan semakin banyak juga. Tapi kita mungkin ada pilihan, kalau kita benar-benar sehat, kita bisa mendapatkan rezeki, bisa bekerja, bisa mencari rezeki dimanapun dengan mudah tadi. Jadi rezeki itu tergantung kita tadi. Ini menggantung kepada Allah, dan kita yakin bahwa rezeki itu memang datang dari Allah. Hanya Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Kalau kita yakin kepada yang pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan kita tuh tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana kita beribadah, semuanya kita sudah tentukan sebenarnya kita. Bagaimana cerita seorang perempuan yang haus di padang pasir, saking hausnya dia ngambil air dengan sepatunya, ada suatu danau atau suatu sumur, mengambil air, kemudian datang di sebelahnya seekor anjing. Anjing juga dalam keadaan kehausan. Dia sudah susah payah mengambil air dengan sepatunya, sandalnya tadi untuk minum. Dia melihat anjing, akhirnya juga diambilkan air tadi untuk anjingnya lebih dulu daripada dia. Ini yang bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi karena dia kasih sayang pada seekor anjing, itu Allah berikan dia juga kasih sayang sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kita nanti bisa masuk surga atau kita ke neraka itu dengan kasih sayang Allah. Kalau kita masuk neraka karena kasih sayang Allah, kita mungkin akan dibersihkan semua dosa-dosa kita, dicuci, dibersihkan semuanya. Setelah bersih, baru kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Demikian juga, kalau kita langsung masuk dalam surganya Allah Ta'ala, ada juga kata-kata rahmat Allah, mungkin ada satu, atau mungkin
titik daripada amalan kita yang betul-betul ikhlas, betul-betul karena mengharap ridho Allah, sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu sedikit pesan kita bagaimana setelah kita menjalankan bulan suci Ramadan, kita ditempa selama 30 hari atau dalam 1 bulan untuk kita latihan dengan lapar kita, kemudian juga ibadah kita, siam kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, amal soleh kita di suci Ramadan. Mudah-mudahan ini salah satu amalan yang bagaimana yang hanya kita dan Allah sendiri yang tahu. Kalau amalan yang lain, syahadat, selalu ada yang menyaksikan. Diri kita dan orang lain yang bersaksi bahwa seseorang masuk Islam mengucapkan syahadat. Sholat wajibkan bagi laki-laki itu berjamaah di masjid 5 waktu. Sholat Jumat berjamaah. Orang lain tahu. Oh si A, si B sholat berjamaah di masjid, tahu semuanya. Dirinya, Allah dan orang lain tahu. Zakat demikian juga. Zakat ada yang sebagai muzaki dan juga sebagai mustahiknya. Jadi ada yang memberikan zakat, ada yang menerima zakat. Dirinya, Allah dan orang lain juga tahu. Demikian juga dengan haji. Waktu haji kita kadang-kadang tidak bisa berangkat sendiri. Kita berangkat naik pesawat atau diurus oleh petugas, semuanya ada yang ngatur, semua tahu dirinya, Allah dan orang lain. Tapi puasa ini betul-betul suatu ujian keimanan bagi kita, yang tahu adalah hanya diri kita dan Allah Ta'ala. Kita niat puasa dari subuh sampai nanti maghrib, di tengah-tengah kita masuk kamar minum, kemudian keluar ditanya Bapak puasa, nggak ada yang tahu, nggak ada. Tapi padahal dia udah sama Allah tahu, Allah mau tahu bahwa dia tidak berpuasa tadi. Itulah ujian keimanan sungguhnya. Mungkin kita waktu kecil juga pernah lakukan pura-pura ke kamar mandi tanpa minum karena saking hausnya. Itu juga kita ditanya orang tua puasa, ikut buka, sampai kita puasanya bukan puasa duhur lagi, puasa maghrib, itu hitungnya, sehingga dapat hadiah bonus dari orang tua kita. Hal-hal semacam itulah bagaimana kita betul-betul ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu latihan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan keimanan yang sudah kita tanamkan dan juga kita rasakan bagaimana tahun ini terasa terik matahari cukup panas ya, menyengat, dan juga mungkin kita lakukan haus, tapi disebutkan waktu zaman Rasulullah SAW, waktu bulan, waktu kalau Bapak Ibu yang sudah pergi haji bagaimana tahu kondisi di Arab Saudi itu, tanahnya itu hampir isinya hanya batu dan tanahnya banyak batunya gitu ya, jadi tanamannya sedikit dan juga jarang ada tanam. Bagaimana dulu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya berjuang seperti itu, bagaimana sangat panas, sehingga waktu-waktu jihad di bulan yang sangat panas mereka mengeluh, ya Rasulullah sangat panas, tapi dijawab oleh Allah, kul naru jahannam asaduhar. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu lebih panas daripada ini. Jadi kalau kita yakinkan bagaimana nanti neraka, kemudian juga siksa sangat panas ya. Kalau kita di dunia aja kecipratan api, kecipratan minyak goreng sudah sangat panas, apalagi nanti di neraka. Kalau kita yakin akan hal itu, mudah-mudahan akan menambah yakin kita, memperbanyak amalan ibadah kita, dan juga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu hal yang tapi bisa mendatangkan rezeki dan juga kita mendatangkan rezeki dan juga memperkuat keimanan kita adalah kita dengan bersilaturahim. Untuk itu maka bagaimana silaturahim yang sudah kita lakukan setiap tahun minimal ya, kita ketemu sekali, mulai dari generasi pertama dari Bani Hasan Abdullah tadi, kemudian kedua, ketiga, keempat sampai kelima kita bisa ketemu semuanya, walaupun kita juga kalau nggak ada silaturahmi semacam ini ya kita mungkin
ketemu di jalan siapa sih itu kadang-kadang suka lupa gitu ya. Jadi karena sifat manusia juga lupa, kadang-kadang kita nggak menyapa. Dengan silaturahim ini mudah-mudahan kita masih bisa bertemu, berkumpul, saling mengingatkan, karena penting untuk saling mengingatkan ya. Disebutkan bahwa fatakir fainatikal tanfa muminin, sehingga berilah peringatan, karena peringatan itu penting bagi orang-orang yang beriman tadi. Jadi itu Bapak Ibu sedikit pesan dan sedikit mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim juga akan diperpanjangkan, insya Allah akan diberikan umur yang berkah oleh Allah Ta'ala, yang dipanjangkan umur yang berkah oleh Allah Ta'ala, dan juga kita akan diberikan rezeki yang lebih luas dan berkah tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.